Halo semuanya, jumpa lagi di Baso Kental, bahasan online kesehatan mental. Kenalin, aku Zahra Usmatunisa, mahasiswi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Di kesempatan kali ini aku mau bahas topik yang mungkin relate nih sama keadaan kalian, atau mungkin kalian pernah ada di fase ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa capek, ngerasa muak, atau ngerasa malas untuk ngelakuin kegiatan yang biasanya kalian lakukan nih teman-teman? Bisa aja kalian lagi ada di fase burnout. Sebenarnya apa sih burnout itu? Apa sih definisi dari burnout itu? Nah, burnout itu yakni keadaan di mana kalian merasa lelah secara fisik, mental, ataupun emosional yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Nah, penyebabnya dari fase burnout itu kita ambil 5 aja. Yang pertama, kurangnya dukungan sosial. Dukungan sosial itu bisa aja dari keluarga, teman, sahabat, atau orang terdekat lain nih, contohnya pacar. Nah, dukungan sosial yang biasanya dilakuin yang paling gampang banget nih kayak kalimat atau kata-kata semangat. Kayak misal, semangat ya kerjanya, semangat ya untuk hari ini. Nah, sesimpel itu tuh sebenarnya juga mempengaruhi kondisi kita. Yang kedua yakni kurangnya apresiasi. Kadang kita juga butuh loh diapresiasi. Apresiasi itu selain dari orang lain juga bisa dari diri kita sendiri. Contohnya nih kayak wah ternyata aku bisa ya bagian ini, wah ternyata aku keren ya bagian ini, tapi bukan niat buat menyombongkan ya, kayak sebagai bentuk apresiasi kepada diri sendiri. Nah, yang ketiga yakni beban kerja atau belajar yang terlalu banyak atau terlalu berat. Dengan adanya beban tugas atau kerja yang terlalu berat itu tentunya bakal mempengaruhi juga untuk waktu istirahat kita. Dengan kurangnya istirahat itu bikin kita rentan yang namanya burnout. Yang keempat yakni lingkungan yang toksik atau lingkungan yang kurang baik. Lingkungan itu kan sangat berpengaruh ya untuk kita. Kayak misal lingkungan yang positif itu bikin kita makin semangat, lingkungan yang kurang baik bikin kita males-malesan gitu. Nah, yang terakhir yakni kegiatan yang monoton. Kegiatan yang itu aja berulang-ulang aja bikin kita juga rentan banget untuk mengalami keadaan burnout. Nah, setelah kita tahu penyebab dari burnout itu, kita juga perlu tahu tentang fase-fase burnout. Biar kita paham, oh ternyata aku ada di fase ini, wah ternyata aku ada di fase yang mungkin bakal parah nih. Nah, fase burnout ini terbagi menjadi 5 teman-teman. Yang pertama ada fase antusiasme. Fase antusiasme ini ditandai dengan yang pertama, aku bacain aja ya, ditandai dengan kepuasan kerja yang tinggi, komitmen, energi, dan kreativitas yang masih tinggi juga. Nah, yang kedua ada fase stagnasi. Fase ini kamu udah mulai sadar kalau kamu mengalami stres, merasakan ketidakpuasan pada pekerjaan. Nah, yang ketiga yakni fase frustasi teman-teman. Fase frustasi yakni kamu udah mengalami gejala yang mirip dengan depresi. Nah, udah mulai hati-hati nih di sini. Yang keempat ada fase krisis. Fase ini kamu merasa tidak bertenaga untuk melakukan aktivitas dan sering mengabaikan pekerjaan. Yang terakhir ada fase intervensi. Fase paling parah yakni fase ini udah sering banget dianggap depresi. Nah, buat teman-teman yang mungkin udah ngerasa ada di fase kalian fase parah atau fase ini, cepat-cepat untuk konsultasi ke orang yang profesional teman-teman. Tapi jangan sampai kalian ada di fase ini ya. Untuk yang selanjutnya yakni cara mengatasi burnout. Selain cara mengatasi, kita bahas tentang cara mencegah dulu. Cara mencegah itu bisa pakai 3M. Yang pertama ada mengenali. Kita perlu kenal untuk tanda-tanda peringatan kalau udah mulai merasakan yang namanya burnout. Jadi sebelum kita masuk ke keadaan burnout, kita perlu kenal tanda-tandanya biar nggak masuk udah terlanjur terjerumus ke burnoutnya itu. Yang kedua yakni mencari dukungan dari orang-orang terdekat, dan juga menyingkirkan semua tekanan dan juga mengelola stres.
Yang ketiga ada membangun pertahanan. Pertahanan yakni menjaga fisik, emosional, serta mengelola stres dengan baik agar kita nggak mudah untuk masuk ke fase burnout. Nah, untuk cara mengatasi, kita ambil 5 juga. Yang pertama ada meminta bantuan ke orang lain. Kalau kita udah merasa kita ada di fase burnout, kita bisa mungkin menghubungi temen, kita ajakin hangout kayak ada yang ada di judul burnout kuy hangout. Nah, berarti kalau kita udah mulai burnout, kita bisa ngabarin teman kita untuk yuklah hangout atau yuklah kita healing gitu, atau bisa menghubungi keluarga. Yang kedua, mengubah cara pandang terhadap kegiatan yang dilakukan. Untuk ini kita bisa bikin kegiatan kita tuh lebih menyenangkan. Jadi kegiatan kita itu bukan suatu beban yang memberatkan kita. Yang ketiga, yakni mengatur pola hidup yang sehat. Nah, saat kita mengalami burnout, tubuh kita tuh pastinya bakal berpengaruh. Nah, maka dari itu kita perlu menjaga pola hidup yang sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan juga istirahat yang teratur atau yang cukup. Untuk olahraga, kan olahraga juga mempengaruhi ya terhadap mood kita. Yang keempat ada mengurangi ekspektasi dan lebih mengapresiasi diri. Nah, kita tuh jangan terlalu menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap diri kita sendiri. Jadi biarpun kalau misal kita nggak sesuai ekspektasi, kalau kita udah terlanjur untuk menaruh ekspektasi yang tinggi, kita juga bakal kecewa sama diri kita sendiri. Maka dari itu kita jangan terlalu memberikan tekanan kepada diri kita sendiri, dan juga lebih sering untuk mengapresiasi diri sendiri atau biasanya kalau yang lagi tren nih, yakni self reward. Jadi kayak misal bulan ini aku udah bisa ini nih, kayaknya aku harus kasih hadiah ke diri sendiri nih, kayak misal check out Shopee atau beli barang-barang yang dipengenin. Nah, yang terakhir yakni meluangkan waktu untuk istirahat dan juga berlibur, kayak yang tadi ya, sebenarnya teman-teman kayak healing, hangout, atau melakukan kegiatan-kegiatan seru lainnya. Bisa kembali bersemangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.